Duga dianiaya ibu tiri di Sukabumi membuat pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Lisnawati membuat pengaduan didampingi sejumlah kuasa hukumnya. Pengaduan dibuat untuk mencari keadilan dan titik terang atas penyebab kematian anaknya yang meninggal dengan luka di tubuhnya. Lisna bilang tahu kondisi anaknya dari ayahnya. Lisnawati mengaku terakhir bertemu anaknya saat berusia 7 tahun. Oke, makasih. Ya. Ini bukan hanya sekedar persoalan hukum, tapi ini tragedi kemanusiaan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Makanya kita melaporkan hari ini ke KPI untuk minta pendampingan, karena kita akan resmi melaporkan sebagai korban kepada Polres dalam 1-2 hari ini. Kenapa kita laporkan? Karena banyak kita duga, patut kita duga, ini banyak yang terlibat di dalam kematiannya Nizam sendiri. Bahwa ini kita kenalkan, ini adalah Ibu Lisnawati, dia adalah ibunda kandung daripada Nizam. Dan kenapa? Selama 4 tahun nggak pernah ketemu Nizam. Dari siapa gitu Bu? Dari ayahnya. Langsung. Sempat dihubungi ayahnya. Bahkan anak saya sakit gitu. Anaknya sempat ketemu pada saat anaknya di rumah sakit? Enggak. Kenapa Bu? Karena posisinya jauh, nggak sempat keburu juga. Ibu di mana posisi tinggal? Posisi tinggal saya di Cianjur. Dan saudara, kini kita bahas kasus meninggalnya bocah di Sukabumi, Jawa Barat yang diduga mengalami penganiayaan. Kita bergabung dengan ibu kandung korban Lisnawati beserta kuasa hukumnya Krishna Murti serta Komisioner KPAI Diah Puspitareni. Selamat petang Ibu Lisnawati, Ibu Diah dan Pak Krishna, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sore. Selamat. Sama-sama Mbak. Ya, selamat sore. Bu Lisnawati, sebelumnya kami ingin mengucapkan turut berbelasungkawa dan juga turut berduka serta prihatin atas apa yang terjadi terhadap anak Ibu. Bu Lisna, ini kan Ibu bersama kuasa hukum melaporkan peristiwa ini ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Apa dasar yang Ibu inginkan sehingga memberikan ataupun melakukan pelaporan ini? Saya pengen keadilan buat anak saya gitu. Iya. Ibu ingin keadilan, lalu terakhir ketemu dengan anak Ibu tahun berapa Ibu? 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Mungkin Ibu boleh diceritakan apa yang menjadi penyebab mengapa Ibu bisa begitu lama tidak bisa bertemu dengan anak Ibu? Lost komunikasi sama anak saya gitu. Sulit berkomunikasi. Apakah ada larangan dari ayah korban atau seperti apa? Ya, ada larangan dari ayah korban juga. Bu Lisnawati, kalau Ibu sendiri sempat menemukan ada kejanggalan tidak bahwa ada dugaan kekerasan terhadap anak Ibu di Sukabumi? Kalau saya pribadi, ya ada kejanggalan gitu, yang mengganjal dari hati saya. Apa saja kejanggalan yang Ibu rasakan dan yang Ibu temukan? Ya, melihat dari video banyak yang beredar itu. Ibu tapi pernah menemukan ataupun melihat langsung tidak bahwa korban sempat dianiaya atau ada luka mungkin di tubuh korban, anak Ibu? Enggak sempat. Tapi berhubungan telepon dengan anak Ibu atau dengan mantan suami Ibu? Apa? Tapi tetap berhubungan komunikasi dengan anak Ibu sebelumnya? Enggak pernah. Kalau hubungan kontak sama mantan suami mah, saya sering nanyain kabar. Tapi susah gitu cara sama anak. Saat Ibu menanyakan kabar dari saudara-saudaranya, paling dari saudara-saudaranya kayak bibi-bibinya, paman-pamannya gitu. Saat Ibu menanyakan kondisi anak Ibu almarhum, apa yang diceritakan ataupun disampaikan oleh ayah korban? Tidak cerita apa-apa.
Tidak cerita apa-apa. Baik, saya akan ke Pak Krisna. Pak Krisna, selaku kuasa hukumnya, dasar apa yang membuat kuasa hukum dan juga ibu kandung korban untuk melakukan pelaporan di KPAI dan apa respon dari KPAI? Kami melaporkan minta pendampingan dari KPAI sendiri karena kita minta atensinya karena besok pagi kita secara resmi akan melaporkan ke Polres Sukabumi sebagai korban. Karena kita akan mencari keadilan bukan hanya Ibu Lisnawati tapi juga untuk almarhum sendiri. Perlu saya jelaskan sedikit bahwa Ibu Lisnawati itu dengan bapaknya Nijam itu sudah bercerai dari semenjak dalam kandungan ya, 1 tahun ya. Udah 1 tahun. Udah lahir. Ya udah lahir, kan terus mereka bercerai. Setelah bercerai, sempat diambil beberapa bulan oleh bapaknya Nizam, kemudian dianiayai oleh ibu tirinya yang lain, kan yang istri keberapanya, kan terus mendengar itu diambil oleh Ibu Lisna, diurus sampai 7 tahun. Kemudian karena anaknya si Raja ini, si Nizam ini ingin menjadi cita-cita yang menjadi kiai, sehingga dimasukkan ke pesantren. Setelah dimasukkan ke pesantren, dari situ lost komunikasi. Tidak pernah lagi yang namanya Ibu Lisna bertemu dengan Nizam. Terakhir Kalau 2023. hak asuh ada di mana, Pak Krisnamurti? Kalau hak asuh terhadap anak, hak asuh terhadap anak jatuh ada di mana? Nah, ini gini, perkawinan antara Ibu Nizam kan dengan ayahnya Nizam itu perkawinan siri. Jadi perceraian itu tidak melalui proses pengadilan karena perkawinan mereka itu tidak tercatat, mereka berkawin siri. Tapi secara legalitas, kan akte dan sebagainya itu atas nama Bu Lisna. Oke. Baik, saya akan mencoba ke Budia. Budia, melihat apa yang terjadi saat ini, korban meninggal dunia dan memang dugaannya mendapatkan penganiayaan dari ibu tiri dan sudah melaporkan ke KPAI. Apa respon dari KPAI terkait hal ini? Ya, yang pertama kami turut prihatin ya Ibu atas kejadian yang menimpa Ananda N. Dan tentu saja kami berkewajiban untuk melakukan pendampingan. Tadi juga kami belum bisa menemui karena kami harus menyelesaikan kasus di Jogja. Tapi besok semoga kita bisa atur waktu untuk bertemu begitu karena besok sudah kembali ke Jakarta. Dan tentu saja kami hari ini sudah melakukan analisis kasus Mbak dan sudah dilimpahkan kepada saya. Terus kemudian kami melakukan kajian yang mungkin kami rencanakan hari Rabu untuk terjun langsung ke Sukabumi begitu. Nah yang terpenting adalah yang pertama kami sangat prihatin ya. Kejadian seperti ini termasuk dalam KDRT Mbak. Kekerasan keluarga dan KDRT itu ya KDRT itu ada beberapa macam. Ya, kalau ini terjadi kepada anak sampai anak meninggal dunia ini termasuk filisida. Ya, kategori pembunuhan yang dilakukan oleh orang terdekat. Ya, dan ya tentu saja kami harus memperjuangkan hak anak ya yang meninggal dengan tidak wajar agar mendapatkan kejelasan penyebab kematiannya. Sehingga ini tidak terjadi dan jangan sampai anak yang menjadi korban ini nantinya mendapat stigma yang negatif. Begitu Mbak. Oke, Pak Krisna, Anda besok memastikan akan melakukan laporan ke Polres Sukabumi. Apakah menurut kacamata Anda melaporkan hal ini kembali ke Sukabumi karena ada indikasi proses hukumnya tidak berjalan dengan baik atau seperti apa? Bukankah kasus ini memang sudah ditangani? Proses hukumnya berjalan cukup baik, Mbak. Artinya bahwa sudah dari lidik sudah meningkat menjadi sidik. Artinya sudah ada bukti, 2 alat bukti permulaan. Kita sedang menunggu hasil visum dan otopsinya. Nah kan kita bisa melihat dari berita-berita yang beredar bahwa 1 tahun yang lalu kan pernah dilaporkan ibu tirinya ini pernah dilaporkan di Polres. Lalu kemudian mereka ada mediasi sehingga dicabut. Nah justru di sini kan petunjuk kami bahwa kan terjadi penganiayaan itu dari mulai 1 tahun yang lalu kan itu dilaporkan. Artinya bahwa kita tidak menuduh pihak siapapun. Makanya karena kami juga baru terima kuasa tadi pagi jam 7 pagi tadi, kita terima kuasa bersama-sama dengan Ibu Mira dengan tim semua. Kita sekarang sedang mengumpulkan bukti karena kita banyak video-video yang kita dapat sebelum kematian itu. Ya kan? Bahkan cerita-cerita saksi sedang kita kumpulkan bukti-bukti. Artinya bahwa apakah ada pihak-pihak yang sudah tahu kejadian ini melakukan pembiaran. Video-video ini didapat dari mana Pak Krisna?
kita dapat beberapa video dari berbagai sumber yang kita dapatkan kejadian sebelum Nijam tuh kemarin dibawa ke rumah sakit. Jadi Oke. kita dapat tuh video-video itu, gitu loh. Nah, Nah, jadi patut diduga kan ada pihak-pihak yang terkait di sini. Apakah secara bersama-sama ataukah kan dia melakukan pembiaran ataukah dia melakukan penelantaran. Nah, kita akan kaji sampai malam ini. Jadi besok yang akan Oke. kita laporkan secara berapa orang, Ya. baru kita akan putuskan besok pagi. Bu Lisnawati sendiri pernah tidak melihat ataupun mendapatkan video ini? Dan mungkin terakhir apa yang Ibu Lisna harapkan terkait dengan proses hukum dan upaya hukum yang saat ini sedang berjalan? Ya, pengen secara cepat diproses secara. Bagaimana Ibu? Kurang jelas suaranya? Pengen secepatnya diproses biar terungkap cepat. Kalau dari Ibu Lisnawati, dugaannya seperti apa Bu yang terjadi di rumah mantan suami Ibu dan juga Ibu sambung dari almarhum? Sempat pas di pemakaman lihat ada darah di pas jenazah almarhum juga. Tapi Ibu pernah melihat ataupun menumpukan bekas luka almarhum? Ada menemukan bekas luka almarhum atau tidak? Enggak lihat. Enggak, karena kan setelah 4 tahun ketemu tuh dia Ya, jadi jenazah. karena cukup lama waktu tidak bertemu dengan almarhum ya. Baik, saya ke KPAI Bu Diah, kalau apa yang terjadi saat ini, respon cepat apa, langkah konkret apa yang setidaknya bisa dilakukan KPAI untuk mengawal kasus meninggalnya dugaan penganiayaan oleh Ibu Tiri? Sebenarnya sejak kami mendapatkan informasi 2 hari yang lalu, Mbak, kami langsung berkoordinasi dengan Polres, kemudian juga kami berkoordinasi dengan UPTD PPA setempat ya. Dalam artian anak ini kan anak yang mendapatkan perlindungan khusus, ya. Kemudian kami harus memastikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 59A bahwa prosesnya itu harus cepat. Harus cepat di sini adalah proses dari mulai pelaporan, terus penyelidikan dan lain sebagainya. Dan kami juga koordinasi terkait dengan tuntutan. Bahkan sudah sampai kami mintakan bahwa tuntutannya itu tidak hanya pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi tuntutannya bisa juga dilapiskan dengan Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan alat bukti video itu sebenarnya sudah bisa dijadikan bukti ya Pak ya, Bapak Kuasa. Video itu sebenarnya sudah bisa dijadikan alat bukti. Mau bukti apa lagi, ya kan? Oke, visum itu juga bisa. Memang kalau membutuhkan otopsi, hasil otopsi itu paling tidak kan 2 minggu Mbak. Tetapi visum aja. Jadi kalau menurut kami, hemat kami ya prosesnya harus cepat, begitu. Jadi tidak perlu bertele-tele, ya. Baik, terima kasih Ibu Diah Puspitarini, Komisioner KPI. Ada sedikit tambahan Mbak, Singkat saja. Bahwa kami juga akan melaporkan ke LPSK karena beberapa nomor yang tidak jelas, ya kan, Ibu Lisna ini diteror, berbagai macam teroran lah dengan WA, SMS dan sebagainya lah, macam-macam lah. Jadi Terornya kami juga apa akan melaporkan ke LPSK untuk minta perlindungan Bu Lisna. Terornya apa? Singkat saja. Ya terornya apa? Banyak yang itu mau ke rumah gitu. Baik, tentunya laporan ini nanti masih akan kami nantikan dan penanganannya juga masih akan kami nantikan. Terima kasih Ibu Diah dari KPAI, terima kasih juga Ibu Lisnawati dan terima kasih Pak Krisnamurti. Baik, terima kasih Bu Diah.